Di belakang saya itu sudah ada Suzuki New Carry untuk menggantikan Mega Carry atau Futura yang sudah berhenti di tahun 2019. Yes, keluarlah di tahun 2019 yaitu New Carry seperti yang di belakang saya dan sudah mengalami facelift lagi. Telat juga ya Aspros ya. Jadi yang sebelah sini ini adalah Suzuki Carry yang pre-facelift, sedangkan yang ini adalah yang faceliftnya. Keren kan? Nah, tapi kalau udah bicara sejarah itu pasti bakal ambrol karena banyak banget. Suzuki Carry itu sudah muncul di tahun 1961 dengan nama Suzuki Light Carry, dan yang di belakang saya ini adalah generasi ke-11-nya. Kalau bicara sejarahnya, makanya kenapa saya bilang ambrol itu karena nggak hanya satu garis keturunan, tapi ada sepupu-sepupu yang lain. Let's say EPV, Futura, Every, nah itu termasuk keluarga Carry juga, sepupu-sepupunya gitu. Itu nggak tahu beda ibu atau beda bapak, saya juga nggak tahu. Yang pasti Carry itu banyak banget keturunannya, makanya kalau dibicarain sejarah bakal ambrol. Atau mungkin kalau pengen lihat sejarahnya secara singkat itu ada di channelnya Motomobi, karena saya hostnya juga di situ dan dibicarakan juga sejarah-sejarahnya. Oke, saya udah nggak sabar lagi pengen mencoba yang namanya Suzuki Carry, and welcome back to Aspros Auto, and this is Suzuki New Carry. Unit yang saya review ini berasal dari Suzuki MT Haryono Jakarta. Jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta buat nge-review sebuah unit Carry. Ya, makanya kan aneh banget ya. Teh Dita juga aneh. Teh Dita sini kira. Sini. Jadi Teh Dita itu nawarin Suzuki-nya yang macem-macem gitu kan, ada R3, ada macam-macam. Apalagi Teh kemarin Teh SL7, tapi yang diambil sama kita reviewnya Suzuki Carry. Aneh kan? Tapi nggak apa-apa, karena unit-unit dari Suzuki gitu kan bermacam-macam ya Teh ya. Jadi kita perlu unit yang aneh gitu yang kita review. Jadi sebelum tayang video ini kita sudah live IG. Jadi kalau di live IG itu ada yang namanya promo-promo menarik dari Suzuki MT Haryono ya Teh ya. Betul. Terus juga harganya berapa, makanya lihat aja ke Instagramnya @asprosauto. Jadi nanti juga kalau beli unit Suzuki gitu karena banyak gitu ya, ke Teh Dita aja yang ada di Jakarta. Apa aja Teh? Ada R3, SL7, ada apa lagi? Carry, Ada Carry, S-Cross, S-Cross, Baleno, Ignis, EPV, masih ada EPV dong. Terus apa lagi Teh? Karimun Wagon A. Karimun Wagon A, dan sebentar lagi ada Suzuki Espresso. Yes, tungguin aja lah pokoknya. Hubungi ke Teh Dita. Sebelum kita mulai reviewnya mengenai Suzuki New Carry yang ada di pinggir kiri kanan saya gitu ya, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen. Kami lebih suka komen karena banyak netizen Indonesia yang pintar-pintar, dan juga kita bisa belajar dari komenan gitu ya, apalagi yang subscribe. Talk chat. And let's talk about the front design of New Carry. Yes, bentuk depannya seperti ini. Kalau ini manusia gitu ya, dia mempunyai jidat yang nong-nong gitu ya. Apa ini? Jenong ya? Jenong. Itu gede banget gitu. Windshield itu lihat gede banget, dan bahkan lebarnya pun ini biasanya tangan saya begini itu udah kena kiri kanannya. Ini masih belum nih, saking lebarnya gitu ya. Ini lebar banget. Nah, makanya kenapa Suzuki New Carry dia mempunyai muatan yang lebih banyak, karena dia lebih lebar dan lebih ke depan. Yes, lihat overhangnya. Overhangnya dia dari roda ke sini itu panjang banget. Jadi makanya dia memaksimalkan ruang yang ada dan bisa mengangkut beban lebih banyak daripada yang sebelumnya. Seperti Futura, seperti Mega Carry, ini lebih banyak muatannya. Dan juga dia mempunyai kapasitas sampai 1 ton beratnya. Coba bayangkan itu. Mempunyai 2 trim gitu ya di Suzuki New Carry. Ada flat deck, ada wide deck. Tinggal pilih mau yang mana, yang mau lebih lebar gitu ya. Ya, versi yang lebih lebar atau yang lebih sempit dikit ya, tergantung bawaannya atau tergantung kebutuhan sobat semua. Terus dia mempunyai hidung gitu ya, hidungnya tuh sini. Biasanya kalau Carry Futura atau yang sebelum-sebelumnya itu dia dari windshield itu ke bawah langsung diterusin. Kalau ini ada hidungnya sedikit, dan saya kira ini bisa dibuka seperti Suzuki Every. Suzuki EPV bisa dibuka nggak Pak? Bisa. Nah, Suzuki EPV juga bisa dibuka, tapi ternyata di New Carry dia nggak bisa dibuka untuk mengisi air wiper atau mengisi air radiator, tetap dari balik jok. Ini walaupun jenong seperti ini nggak ada apa-apanya gitu ya di dalamnya. Dan di sini ada 2 buah kecerutan, ada wiper seperti biasa, dan ini white banget kelihatannya gitu ya. Nah, perbedaannya dari facelift dan pre-facelift, ini yang pre-facelift, ini yang faceliftnya. Jadi untungnya ada dua-duanya. Bedanya cuma di bagian grill sama bempernya. Kalau pengen terlihat lebih kekar gitu ya di bagian grillnya, ambil yang pre-facelift. Karena di sini ada rege-rege, ini seperti Jeep gitu ya desainnya. Sedangkan yang faceliftnya dia hanya lurus saja, tapi kebalikannya, bempernya itu lebih gagah yang di faceliftnya karena ada sedikit tanduknya di sebelah sini, sedangkan yang pre-facelift masih lurus-lurus aja. Lampunya juga dia masih multi reflektor
halogen. Dan lampu sennya juga masih menyatu di dalam satu batok. Tahun 2019 waktu keluarnya New Carry ini, yang jadi perhatian saya adalah dari bagian kepalanya. Kenapa? Dia termasuk yang ke depan sekali, sampai overhangnya tadi udah dibahas juga ya. Jadi overhangnya tuh sangat panjang karena dia ingin memaksimalkan ruang belakangnya. Nih, jadi ditarik ke depan, belakangnya menjadi lebih muat banyak dan dia bisa menampung beban hingga 1 ton. Sedangkan yang rival-rivalnya tuh hanya sampai 800 kilo. Ini gede banget. Dan di tipe yang saya review ini adalah tipe wide deck. Yes, wide deck itu bisa dibuka di 3 sisinya. Berbeda dengan yang flat deck hanya dibuka di bagian belakangnya. Nih, lihat nih ya, keren nih. Jadi saya bisa nge-review sambil duduk. Kameramen di situ aja berdiri. Tuh, bisa sambil nyantai. Nah, itu luas banget. Terus juga di belakangnya, di Suzuki New Carry ini ada penahan. Jadi kalau misalnya ada barang-barang yang agak tinggi, dia nggak langsung meluncur ke kaca belakangnya. Jadi bisa ketahan dulu dengan si besi yang ini. Di bawahnya juga ada. Kita lipat lagi, dan di sini ada tempat pengisian BBM itu di bagian belakang. Berbeda dengan Suzuki Every yang langsung ada di sini gitu ya. EPV ada di mana? EPV juga di belakang, seperti kayak gini ya. Nah, ini masih di belakang juga. Dan juga suspensinya ini bisa terlihat jelas. Dia masih pakai suspensi lift spring. Yes, bisa ke lihat di sini. Tapi ini hebat ya, cuma ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lembar, tapi dia bisa menopang beban hingga 1 ton loh. Keren juga ya New Carry ya. Nah, karena dia harus dimuati oleh beban sampai 1 ton, makanya dia dipersenjatai dengan velg kaleng ya. Velg kaleng itu nggak perlu dilakukan lagi untuk kekuatannya, dan juga dia sudah 5 baut dengan profil ban 165/80 ring 13 saja. Ini bannya udah pasti di mana-mana dan speknya juga light truck. Nah, jadi perbedaannya antara flat deck sama wide deck itu di sini. Karena kalau yang flat deck itu nggak bisa dibuka di bagian sampingnya atau hanya one way di bagian pintu belakangnya saja. Dan perbedaannya juga itu dari dimensinya. Karena yang untuk yang wide deck namanya juga wide, lebih lebar. Lebih lebar itu hanya sekitar 1 cm saja. Yaitu walaupun 1 cm, tapi kalau secara keseluruhan itu berpengaruh terhadap kubikel gitu ya. Dan juga yang versi wide deck itu lebih tinggi sekitar 6 cm ya daripada yang flat decknya. Dan juga kenapa namanya tuh flat deck, karena benar-benar flat untuk di bagian belakangnya. Yang biasanya di Futura itu ada tonjolan-tonjolan untuk spakbornya, tapi kalau ini benar-benar flat. Inilah tampak belakangnya Suzuki New Carry. Jadi ini cukup niat juga untuk sebuah pickup gitu ya. Biasanya pickup ini lampu belakangnya itu digantung-gantung, tapi ini dikasih body-bodyan di sebelah sini. Jadi terlihat cukup apa ya, kayak menyatu dengan alam ya, cie. Dan di sini tulisan Suzuki-nya bukan dari stiker. Kan biasanya kalau dari stiker itu dicabut-cabut jadi Suuki gitu ya. Jadi Suuk, itu Suzuki nggak mau, makanya langsung di-emboss. Lihat Pak, ini tulisannya jelas Suzuki. Ini nggak bisa dirubah-rubah, kecuali pengen dipalu-paluin baru bisa. Di sini ada tulisan Carry, dan that's it. Di sini ada juga karet-karet untuk menopang si ini ya, biar nggak langsung ke nabung. Nah, pas masuk ke New Carry, yang jadi perhatian saya adalah dashboardnya. Saya suka banget desain dashboardnya. Walaupun dia tidak begitu estetik, tidak begitu manis, atau tidak begitu cantik, tapi ini adalah dashboard yang multifungsional, tapi masih enak dilihat. Yes, ini adalah sebuah pickup, tapi dengan dashboard seperti ini adalah yang terbaik menurut saya gitu ya. Dan juga di sini dia mempunyai dashboard yang agak turun ke bawah ke bagian kaca depannya. Dan biasanya yang naik pickup itu pasti selalu haus kan, si drivernya atau yang penumpang sebelah sini selalu haus gitu, karena dia mengangkat barang, setelah loading barang itu nyaroknya banyak banget di sini. Karena tempat minuman pun atau itu ya sebut lagi dah. Di sini itu bisa simpen di atas dashboard tanpa kita khawatir bisa jatuh ke bawah, karena dia nyerodotnya tuh ke sana ke bagian depan, jadi nggak akan khawatir lah jatuh ke sini. Terus juga dia mempunyai desain dashboard yang apa ya namanya, dibilangnya itu twin gitu ya, karena di Filipina dia juga keluar versi setir kirinya, jadi bisa dipindah-pindah gitu. Makanya kenapa desainnya tuh seperti ini. Ada 4 kisi AC di sini, nggak bisa dibuka tutup, dan juga cluster AC-nya masih model kompor yang diputer-puter, dan juga di sini ada power socket. Nah, power socket itu berada di penumpangnya, jadi si supirnya tuh tinggal nyuruh-nyuruh aja gitu. Kalau misalnya ingin ngecas HP itu, hey, tuh casin. Karena di sebelah sini power socket. Terus juga ada tempat box yang sangat dalam ke sini, dan juga dia arahnya tuh bukan lurus kayak gitu, dia menjoroknya tuh agak ke bawah, jadi barang-barangnya nggak akan jatuh ke sini. Terus juga ini bisa dibuka tutup gitu ya untuk nyimpan barang-barang gitu sebelah situ. Terus di sini
Speedometernya sangat sederhana, hanya ada speedometer saja, nggak ada RPM. Dan di sini juga ada yang namanya fuel gauge-nya udah digital dan juga ada pencet-pencetan di sini. Cuma menunjukkan trip A, trip B saja. Cukup standar sih itunya, si pengaturan lampunya, pengaturan wipernya juga cukup standar. Setirnya juga enak dilihat. Belum ada yang namanya tilt steering, itu belum ada di Suzuki New Carry. Dan juga drivernya itu merasa spesial karena di drivernya disediakan cup holder yang langsung mengarah ke AC, jadi minumannya dingin untuk yang drivernya. Yang ini ya udah kamu yang anget-anget aja. Nah di sini itu sun visornya cuma di bagian driver saja, tapi spesialnya di Suzuki New Carry itu punya pegangan tangan, itu ada di kedua sisi. Dan di belakangnya kita tidak ada headrest, masih terbuka seperti ini, bahannya tuh besi gitu ya. Jadi ini kalau kena hujan agak-agak berisik sih sepertinya. Terus juga ini punya desain plafon yang agak, ini emang begini ya, ini agak ngenyoy sih. Tapi nggak apa-apa, ini saya suka. Karena apa? Karena kalau ngenyoy seperti ini ada udara yang di sini, yang artinya kalau atapnya itu terlalu panas kan, atapnya itu dari besi ya. Jadi kalau panas itu ada udara dulu untuk mendinginkan si kabin di sini. Jadi masih oke lah ini, walaupun agak ngenyoy dan bahannya itu agak-agak Oscar gitu ya. Oke lah. Nah, di sini ada spion tengah yang belum mode night and day, ada lampu kabinnya yang cukup standar yang dari tahun 80-an tuh modelnya seperti ini. Update lagi, karena di versi yang facelift-nya, plafonnya nggak ngendoy kayak yang sebelum facelift. Udah dikancing. Mesinnya Suzuki New Carry ini berada di pantat kita, yes! Termasuk juga suspensinya ada di bawah kita. Dan ini dia menggunakan kode K15B. Itu persis dengan yang dipakai dengan Suzuki R3 XL7 K15B 1500 cc. Tapi dia mempunyai keluaran powernya hanya 98 horsepower saja. Kenapa? Karena dia belum dilengkapi dengan VVT, berbeda dengan R3. Ya udahlah, ini kan untuk itu ya, untuk barang, untuk niaga, cukupan aja, dan bukan dipakai untuk ngebut-ngebutan. Tapi biasanya di Indonesia mobil kayak gini, bentar lagi ya, jadi mobil drifting. Karena kenapa? Dia pakai penggerak roda belakang dan juga transmisinya tuh sampai 5 speed. Yes, ini sampai 5 speed manual saja. Dan juga tadi koplingnya, udah pokoknya di bagian test drive. Sekarang kita test drive. Dan informasi tambahan gitu ya, untuk versi yang facelift gitu ya, yang paling baru sudah disediakan APAR. Karena ini adalah udah menjadi regulasi yang standar untuk di mobil-mobil zaman now. APAR udah ada, yang preventifnya belum. Kok jadi pada diem gini? Jadi kita mulai reviewnya atau test drive-nya dari Suzuki New Carry dan ditemenin oleh Tedita ya gitu ya, biar nggak salah informasi gitu mengenai Suzuki New Carry. Yes, dari cara duduknya sih ini yang emang nyaman loh, nggak tegak-tegak amat. Nggak, ini bukan karena Tedita ada di sebelah saya gitu ya. Jadi saya nggak begitu gimana gitu ya, harus gimana gitu. Nggak, tapi ini cukup nyaman dibandingkan dengan yang pernah saya coba. Ini adalah posisi duduk yang lebih santai daripada yang lainnya. Jadi maksudnya kalau dibawa perjalanan jauh pun masih tetap nyaman gitu loh. Terus suspensinya memang untuk sebuah pickup ya acul-aculan gitu ya. Iya bener loh Teh. Tapi kalau dibawa beban apa sih namanya berat, itu udah pasti nyaman. Gitu. Ya ini kan karena nggak ada beban di belakang, jadi di depannya tuh acul-aculan, apalagi dengan body saya dan Ika yang termasuk proporsional lah kita. Proporsional gitu. Gitu kan, Tedita yang paling berat emang. Berat beban hidup. Waduh, curcol. Ini kemana ini? Kiri. Untuk posisi duduknya sendiri dia cukup tinggi gitu ya, dan juga kita disuguhkan dengan TV yang sangat besar ini gitu ya. Bener loh, ini pandangan visibilitasnya gede banget. Serius, blind spotnya minim. Ini saya bilang pilar A-nya termasuk gede loh, cuman nggak halangin gitu anehnya. Si pilar yang ininya ya? Pilar A ini kan pilar A. Ini cuma 2 pilar loh, pilar A, pilar B. Tapi ini nggak cukup apa ya, nggak mengkhawatirkan lah blind spotnya. Masih cukup luas. AC-nya dingin sih, karena ini kan memang ada yang pakai AC, ada yang enggak ya Teh ya? Iya betul. Oh, berarti opsional berarti kalau AC? Atau memang ada yang khusus tipenya, paket, ada yang AC, ada yang enggak gitu ya? Udah ada tipenya, jadi mau ngambil yang AC power steering atau standar. Kalau standar berarti belum pakai AC sama belum power steering. Dari bagian luarnya juga nggak ada bedanya kan?
Nggak ada interior itu aja. Interior aja ya, AC-nya aja gitu. Betul. Oh, keren. Cuman kalau di MT Haryono nggak pakai AC juga dikasih tip ya. Dikasih tip. Wih, Radio tip gratis. luar biasa. Mau menghajar pickup ya? Dari ininya nih, mesinnya K15BC gitu ya. Di belakang itu ada C karena dia sebetulnya turunan dari Suzuki R3 1500 cc kan. Iya. Tapi dia belum berteknologi VVT. Nah, itu kan yang membuat R3 semakin kencang top speednya itu karena teknologi VVT, dan juga iritnya juga karena teknologi VVT. Ini masih belum, tapi masih tergolong irit. Kenapa irit? Karena memang perbandingan tenaga dan badannya itu cukup cukup bukan stabil, cukup bagus lah, cukup bagus gitu. Dan juga dia kan kalau R3 itu perbandingan giginya gitu dari transmisinya tetap ada juga yang 5 speed ya, itu ya R3 kan. Betul. Ada yang 5 speed manual juga, teman. Ini perbandingannya lebih lebih rapet gitu. Jadi untuk membawa beban berat ini lebih cocok. Kalau R3 buat yang penumpang aja lah ya. Tapi dimuatin juga kuat lah ya. Kuat kok. Kuat kan? Ini sampai 1 ton kan kalau New Carry kan? Ya, ini sampai 1 ton maksimal bebannya. Wih, gila. Saya baru loh nyetir pickup lagi loh. Iya. Apa? Selain merek sebelah. Karena ada cerita nggak enak. Tapi jujur nyaman nggak? Jujur nih. Ya, Jujur nih. Oke. Masalah kenyamanan gitu ya Teh. Dari dulu Suzuki itu masih punya karakteristik dari koplingnya yang agak kayak menolak gitu untuk dikopling. Jadi jadi maksudnya kalau kita setengah kopling itu kayak menolak untuk di setengah kopling gitu ya, harus mau ngopling atau enggak gitu kan. Jadi jangan pelimpan kalau pakai Suzuki itu, ngoplingnya jangan pelimpan, mau ngopling atau enggak. Karena kalau di setengah kopling itu antara kayak nolak gitu loh. Jadi ngebuat kita tuh loncat-loncat, itu yang bikin si Suzuki itu kurang begitu nyaman untuk di koplingnya aja. Tapi untuk overall ini adalah pickup yang paling update Teh. Betul. Iya, kalau Android itu paling software yang paling update, yang paling keren. Betul. Iya. Ya namanya juga versi paling update tapi masih ada sedikit bug gitu kan. Iya. Pasti ada sedikit masalah. Semua mobil pun seperti itu, tapi ini adalah yang paling saya rasa tuh paling smooth, yang paling enak yang pernah saya pakai gitu ya, dibandingkan merek yang lain gitu. Perlu disebutkan nggak mereknya nih? Jangan lah ya. Nah, kalau konsumsi BBM memang kita harus uji boros karena kita ada segmennya Teh. Betul sekali. Apakah bersedia? Ntar saya dengerin dulu nih peredaman kabinnya. Oke, masih kedengeran. Oke, kalau untuk traffic noise-nya ya udahlah, ini memang namanya peruntukan untuk mobil barang. Kita tidak diprioritaskan untuk kedap banget, enggak. Justru kalau terlalu kedap jadi ngantuk yang nyetirnya. Yang nyetirnya ngantuk. Iya. Bahaya Justru. Ya kan? Gitu. Terus ini kan simple Teh. Jadi maksudnya untuk mobil barang atau mobil niaga tuh nggak perlu dikasih fitur-fitur yang ini. Bukan suatu kekurangan gitu. Iya. Tapi ini menjadi suatu yang ya udah emang harusnya begitu. Ini dengan power steeringnya nggak ada, kita engkol saja karena dengan power window gitu kan menjadi lebih, maintenance-nya jadi lebih gede gitu. Ya, ini enteng banget loh. Setirnya enteng loh. Ya karena ini tipe yang tadi AC power steering. AC plus. Udah power steering kan? Steering, iya. Pantesan enteng. Enteng ya? Aku nggak bilang sih. Cobain yang tadi, yang standar. Kok aku nunggu belokan ke sebelah kiri. Oh, habis ini. Habis ini ya, ini sebelah kanan ya. Ini kanan. Kita pelan aja kanannya. Oke. Nah, tuh. Oh, itu kiri tuh gede tuh. Iya. Kenapa Kai harus ke kiri Kai? Karena Kenapa coba? nggak tahu. Mau tahu kenapa? Kenapa Pak? Tinggal kita gitu ya? Dan Teh ditanya kan jadi dekat saya kan? Oh, Tuh kan, kalau di bagian setir tuh masih tetap dingin minuman. oh iya bener. Yang anget-anget aja ya kalian ya. Minumannya anget semua. Nggak, karena kalau misalnya biasanya kan suka berbagi Pak kalau misalnya di sini. Oh iya. Yang dingin dong, bagi dong. Gitu. Oh, nggak usah, ini buat driver aja, nggak usah ada di sini. Itu untuk menguji kedermawanan Bapak. Oh iya, betul. Ya, bisa. Bapak mau nggak bagi kita? Enggak, di sini ada. Di sini tuh ada tarifnya gitu. Kalau nyimpen di sini tuh 500 per jam gitu.
Mau dingin, nah 500. Ini karakter mesinnya tuh torsi banget, digas tuh. Langsung ngebleduk gitu kan. Jadi kalau ada yang nanya tanjak gimana nih, kuat. Karena dia juga rasio giginya juga kan memang lebih rapet daripada si R3 kan. R3 aja kuat tanjak, apalagi ini. Betul. Buat beban loh. Buat beban lagi. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan gitu, walaupun saya dipanggil oleh Suzuki MT Haryono, tapi saya harus mengambil kesimpulan yang terbaik gitu ya, bukan terbaik untuk MT Haryono, tapi terbaik untuk kita semua, karena ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah dari namanya. Carry itu adalah nama yang legenda, dari dulu sudah ada, makanya Suzuki untuk membuat Suzuki New Carry itu nggak kaleng-kaleng, itu pasti niat banget. Dan juga dia mempunyai kapasitas yang gede gitu ya, 1-1 ton loh untuk mobil yang tergolong kecil gitu, 1500 cc, tapi dia bisa memuat 1 ton, itu suatu rekor yang luar biasa. Dan memang Suzuki Carry gitu ya, udah saya bilang dari sebelum-sebelumnya bahwa mobil pickup yang paling update gitu ya, paling update itu pasti paling yang terbaik. Tapi walaupun ada sedikit bug-bug, kalau di handphone itu Android, ini adalah yang paling terbaru gitu ininya, softwarenya gitu, makanya pasti paling free fine, paling enak, dan juga dipakainya juga enak gitu ya. Walaupun dia sebuah pickup, kita naik ke ini nyetirnya aja cukup nyaman. Dan karena dia dibikinnya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng, makanya spare partnya udah pasti langsung tersedia di Suzuki. Itu udah banyak banget, body partnya juga banyak. Dan kalau di Suzuki MT Haryono dapat namanya gratis ganti oli, mesin, dan jasa selama sampai dengan 50.000 km coba. Makanya kalau beli ke Suzuki MT Haryono, bukan ini ya, tapi karena kita diundang, jadinya kesini aja dulu.